Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama. Biasanya termasuk pengelompokan data. Nah, pada pivot table ini terdapat 4 bagian, yaitu filters. Area ini diisi dengan file yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, columns. Area ini berisi file dan akan disusun secara mendatar atau horizontal, yang pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang ditampilkan pada pivot table. Dan yang ketiga, rows. Area ini berisi field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal secara urut di sebelah kiri area pivot table. Kemudian yang keempat, value. Bidang ini berisi files yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area tabel pivot sesuai kebutuhan, biasanya berupa angka-angka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 7 studi kasus. Yang pertama, omset setiap sales, omset pembelian setiap pelanggan, omset setiap barang, jumlah pembelian setiap item, jumlah transaksi setiap item, omset setiap pelanggan per sales, jumlah penjualan sales per items. Nah, di sini sudah disediakan laporan penjualannya, di mana laporan penjualan ini terdapat tanggal, kode, nama barang, harga, banyaknya, total, pelanggan, sales. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus, pertama yang harus dilakukan yaitu memblok datanya, kemudian kita pilih insert, kemudian pivot table. Nah, di sini pivot table akan dengan sendirinya membuat sheet baru ya. Oke. Nah, pada kali ini kita akan memulai dengan studi kasus yang pertama. Di sini omset setiap sales atau kasir. Nah, di sini omsetnya itu yaitu total dan salesnya yang ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita pilih adalah totalnya. Kemudian salesnya. Nah, di sini salesnya itu ada 4 orang. Nah, di sini Albi totalnya itu 6 juta lebih, kemudian Derni 8 juta lebih, Risna 11 juta lebih, dan Wira 8 juta lebih. Nah, grand totalnya yaitu 35.145.500. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini yang akan kita cari ini adalah omset pembelian setiap pelanggan. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu omset pembeliannya dan pada setiap pelanggan. Jadi di sini kita pilih total, kemudian pelanggan. Nah, di sini Andi Nima itu totalnya 1.328.500, kemudian Amang 984.600, kemudian Andi Hardianti 398.500, dan seterusnya. Kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Nah, di studi kasus yang ketiga ini kita akan mencari omset setiap barang atau item. Nah, di sini yang harus kita cari itu omsetnya, yaitu jadi totalnya terus per barang atau item, jadi kita barangnya. Nah, di sini totalnya untuk barang Argus itu
4.230.000. Terus bir brand itu 1.530.000, bonbon 564.000 dan seterusnya. Kita beralih ke studi kasus yang keempat. Studi kasus yang keempat ini kita akan mencari jumlah pembelian setiap item. Jadi jumlah pembelian setiap item. Nah, di sini jumlah yang dimaksud itu adalah banyaknya. Jadi yang pertama kita pilih itu nama barangnya, kemudian banyaknya. Nah, di sini barang Argus itu banyaknya itu 282, kemudian bir-brand itu 170, bonbon itu 141. Kita lanjut ke studi kasus yang kelima, jumlah transaksi setiap item. Nah, di sini perbedaannya dengan studi kasus yang keempat. Kalau di sini jumlah pembeliannya, yang di sini jumlah transaksinya. Jadi nanti ada perbedaan pada pivot table, ada pemilihan untuk di value-nya itu ya. Jadi kita di sini memilih yang pertama nama barangnya, terus yang berikutnya kita pilih banyak. Tapi di sini kita harus, karena kita mencari jumlah transaksinya, makanya kita setting, kemudian kita pilih count. Yang tadinya itu jumlahnya, kemudian yang sekarang ini jumlah transaksinya, berarti kita pilih count ya. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul jumlah transaksinya. Kalau Argus itu sebanyak 34 kali, 34. Kemudian bir-brand itu 32, bonbon itu 24, extra joss itu 56 dan seterusnya. Sekarang kita beralih ke studi kasus yang ke-6. Di studi kasus yang ke-6 ini, omset setiap pelanggan per sales. Jadi ada 3 variabel, yaitu yang pertama omset, kemudian yang kedua pelanggan, dan yang ketiga ada salesnya ya. Jadi kita harus memilih tiga filesnya. Di sini ada yang pertama itu totalnya ya. Terus yang kedua itu pelanggan. Kemudian di kolomnya itu ada sales ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Maka yang tadinya itu kasusnya omset setiap pelanggan per sales. Jadi omset setiap pelanggan per sales. Jadi misalkan ini Andi Malang dilayani itu dengan jumlah oleh Albi itu, salesnya itu Albi 495.500, kemudian Derni 963.500, kemudian Risna sebanyak 968.500, Wira 157.500, kemudian grand totalnya itu 4.015.000 dan seterusnya ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke studi kasus yang terakhir itu, yaitu jumlah penjualan sales per items. Nah, di sini pada studi kasus yang ketujuh ini terdapat 3 juga variabel seperti pada studi kasus yang ke-6 tadi. Nah, di sini ada 3 variabelnya. Yang pertama itu kita pilih banyak, kemudian nama barangnya, kemudian di kolomnya ini kita pilih salesnya. Nah, di sini karena kasusnya itu jumlah penjualan sales per item, berarti jumlah penjualan barangnya
yaitu misalkan barangnya Argus itu jumlah penjualan Albi itu 81, terus Derni 75, Risna 76, Wira 50, grand totalnya 282 dan seterusnya ya. Oke, demikian dari video kali ini tentang pivot table. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih.